Zahir Muhammad disebut jasmani. Batin Muhammad disebut ruhani. Nah, sudahkah kita mengkaji ini? Ya. Yang kadang-kadang kita anti kajian-kajian yang seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita akan mencontoh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Al-Insan. Channel ini hadir sebagai wadah untuk kita bersama-sama menimba ilmu, mendengarkan ceramah Abuya Dr. Kiai Haji Muhammad Rusfi, serta mengambil hikmah dari ajaran Islam yang penuh rahmat. Harapan kami, semoga melalui kajian dan nasihat yang disampaikan di sini dapat menambah keimanan, memperluas wawasan, serta menjadi pengingat dalam kehidupan sehari-hari. Suka atau tidak suka, senang tidak senang, ya. Tidak mungkin yang empat ini akan bisa kita kaji kalau hanya kita mengaji yang zahirnya saja. Ya. Mana yang disebut awal Muhammad? Dalam kajian tasawuf, awal Muhammad disebut Rabbani. Akhir Muhammad disebut Nurani. Zahir Muhammad disebut Jasmani. Batin Muhammad disebut Ruhani. Nah, sudahkah kita mengkaji ini? Ya. Yang kadang-kadang kita anti kajian-kajian yang seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita akan mencontoh dengan lengkap kalau kita tidak kaji itu? Ya, kita banyak berkutat di zahirnya saja. Begitu kita tarik masuk ke dalam, banyak yang tidak respon, gitu ya. Ya. Padahal dulu pernah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Di dalam rukun Islam itu kita kenal ada 3 rukun agama ya maksud saya. Dalam rukun agama itu kita kenal 3. Islam, iman, dan ihsan. Ya. Kalau bicara Islam itu putusan syariat. Ya. Mengucap 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, bayar zakat, puasa bulan Ramadan, tunaikan haji ke Baitullah. Ini urusan zahir semua, urusan syariat. Tapi lagi-lagi ingin saya ulangi lagi apa yang dulu pernah saya sampaikan. Bicara syariat tentu harus juga memahami isinya. Sebab syariat itu ibarat kulit. Ya, ilmu kulit, ilmu zahir. Karena ibarat buah. Ya, kenapa ilmu syariat itu disebut ilmu kulit? Karena kita sebut ibarat buah, yang kelihatan kan kulitnya dulu. Isinya nggak kelihatan, Pak. Yang kita lihat itu ya kulitnya. Maka artinya ilmu syariat itu ilmu yang kelihatan. Ilmu yang zahir. Ya. Dan ini yang sudah banyak dan sering kita kaji. Ilmu tentang syariat lahiriah. Salat 5 waktu. Ya, kemudian cara berwudu. Kemudian bayar zakat. Bagaimana puasa, tunaikan haji. Itu syariat semua. Makanya di bidang syariat ini sangat luas. Ya. Sangat luas sekali. Di bidang syariat ada fikih munakahat, ada fikih ibadah, ada fikih jinayat, ya, ada fikih siasa dan lain sebagainya. Jadi urusan syariat itu sudah luas sekali. Ya. Maka kalau menurut saya yang di bidang syariat ini yang kita utamakan yang fardu ainnya dulu. Kalau sudah kita laksanakan, kita pahami yang fardu ain, cukup jadi modal kita untuk masuk ke dalam. Jadi kita tidak muter-muter terus di syariat. Ya. Ini urusan syariat. Nah kemudian yang kedua, iman. Iman itu ibarat isi. Nah akidah, ini ibarat isi. Bagaimanapun bagusnya kulit,
Kalau akidahnya rusak, pasti ditolak. Ya, pasti ditolak. Ini gambaran, ya dulu pernah saya cerita, ya mungkin Bapak masih ingat, ya, bagaimana seorang abid yang begitu rajin betul ibadah secara syariat, tetapi kenyataannya pada akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena di dalamnya rusak. Ya, di dalamnya tidak duduk di tauhid, ya, masih syirik itulah. Jadi artinya sebagus apapun lahiriahnya, kalau di dalamnya syirik itu ditolak. Itu maksudnya ya sejadah dari batu sampai cekung begitu karena sering digunakan ibadah. Akhirnya masuk neraka juga. Kenapa? Ya karena di dalamnya rusak, masih syirik. Maka akidah ini utama Bapak Ibu. Ya. Jadi sebagus apapun lahiriahnya, kalau akidahnya rusak pasti ditolak oleh Allah. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ketika mendakwakan agama ini 13 tahun beliau mendakwakan agama di kota Mekah, itu urusan tauhid. Belum menyangkut urusan syariat. Mengenal Allah. Ya, mengenal Allah itu dulu. Ya. Nah, sekarang kita tanyalah ke diri kita masing-masing. Benar enggak kita ini sudah kenal Allah? Ya. Atau hanya sekedar kenal nama? Allah itu alif lam lam ha, nama. Jadi kalau ingat Allah, yang kita ingat itu yang mana? Yang punya nama. Contohnya saja gini. Meja. Meja ini kan nama. Meja. Setiap nama mesti terkait dengan yang punya nama. Jadi kalau saya katakan tolong ambil meja, itu artinya yang bernama meja itu yang diambil, bukan nama mejanya. Ada segi empat begitu kan, ada kakinya. Itu yang dimaksudkan meja. Nah, kalau hanya kita mengingat nama mejanya tapi tak paham apa yang disebut meja, bagaimana kita akan mengambil mejanya, bagaimana kita akan memakainya. Nah, begitu juga kita menyebut Allah. Allah itu nama. Nama itu sebutan. Nah, ketika kita menyebut nama, mesti terkait dengan yang punya nama. Tapi ketika kita menjelaskan ini yang kadang-kadang tidak nyambung begitu. Kata, kalau ditolak begitu ya. Padahal ini pokok. Kata, kita masih berkutat di zahir syariatnya. Makanya ya maaf ini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang yang kita senang itu ya ceramah-ceramah yang membawa kita gelak tawa. Jadi bukannya santapan rohani tapi hiburan jasmani, hiburan rohani. Ya, bukan santapan rohani tapi hiburan rohani. Ya. Nah, makanya bagaimana mungkin kita akan banyak memahami isi ketika kita ya ibaratnya menyuapin orang tidur. Ya, orang tidur disuapin, habis berpiring-piring tapi keluar semua, apa nggak ada yang masuk. Ya kawaddahka fa inna dhahka tumitul qalba. Hindarilah olehmu banyak ketawa, karena banyak ketawa itu membuat hatimu menjadi mati. Jadi kalau kita dengar ceramah, banyak ketawanya, sama saja nyuapin orang tidur. Makanya sering kita dengar ceramah, tapi tak ada yang lengket di hati. Hanya didengar aja, tapi nggak masuk ke hati, nggak paham. Ya. Karena yang diinginkan itu bukan santapan rohani, tapi hiburan rohani. Ya, nah. Maka dulu pernah saya istilahkan, orang dengar ceramah ini kan ibarat apa ya? Melihat laut. Ibarat orang melihat laut. Orang melihat laut itu kan macam-macam gambaran dalam pikirannya. Ada yang senang mainnya di pantai, joget-joget, orkes, ketawa-ketawa. Itu namain di pantai. Tapi ada orang yang berani sampai berenang ke tengah. Ya, tentu akan lebih banyak pengalaman. Dia bisa ketemu kapal yang masih lewat, bisa ketemu pulau-pulau di tengah, karena suka berenang.
Ya ketemu ombak-ombak, kadang ombak yang besar, kadang ombak yang kecil. Pengalamannya lebih banyak ketimbang hanya duduk di pantai. Tapi ada orang yang berani menyelam sampai ke dasar. Ketika menyelam sampai ke dasar, nah lebih banyak lagi pengalamannya. Banyak terumbu karang yang bagus, ikan-ikan hias yang bagus. Gitu ya. Cuman kan susah, Pak. Ya. Ya, untuk nyelam ke dalam itu kan jarang orang yang mau. Ya, yang banyak itu hiburan di pantai. Nah, itulah. Nah, jadi begitu kita ajak nyelam ke dalam, nah, nggak respon. Gitu ya. Nah, cuman alangkah sayangnya waktu yang sudah demikian, umur kita sudah usia lanjut, gitu ya, kita masih berkutat di syariat melulu. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Ujung-ujungnya kita ngejar-ngejar surga itulah. Gitu ya. Ngejar-ngejar pahala itulah. Nggak sampai kepada sasaran utama. Apa sasaran utama kita hidup ini? Sering saya katakan dulu, tujuan utama manusia hidup di dunia ini bukan untuk ibadah. Bukan mengejar surga, bukan mengejar pahala, bukan. Pahala diinformasikan oleh Allah untuk membuat kita termotivasi dalam beribadah. Nah, tapi bagi mereka yang memang betul-betul ke Allah tidak terpengaruh lagi mau dikasih mau enggak pahala itu enggak urusan. Nah, di kita ini kan masih gitu. Kalau ngamal ini ada enggak pahalanya gitu. Begini amalnya ada pahalanya masih seperti itu gitu ya. Nah, kayak anak TK gitu ya nggak mau sekolah kalau nggak dikasih jajan kan gitu. Nah, tapi bagi mereka yang betul-betul sudah ya memahami tujuan hidupnya ini nggak terpengaruh lagi Pak dengan pahala itu, nggak terpengaruh lagi dengan surga itu. Kenapa? Karena urusan pahala itu urusan otomatis. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Asal berbuat baik pasti dapat pahala, berbuat jahat pasti dapat dosa. Itu aja. Ya, itu informasi yang disampaikan oleh Allah supaya kita termotivasi berbuat baik sebanyak-banyaknya dan menghindarkan perbuatan jahat sejauh-jauhnya. Nah, tapi kalau kita sudah lakoni itu enggak sampai hanya sampai di situ gitu ya. Nah, adapun sorga itu kan kenikmatan. Ya, kenikmatan. Mana kenikmatan yang paling tinggi itu? Ya kembali ke Allah itulah. Ya, contohnya begini, jadi ilustrasinya saja. Maha suci Allah dari bermisal. Kita ini sudah lama betul nggak pulang kampung. Kita ini sudah lama nggak ketemu ayah bunda. Sedangkan ayah bunda kita masih hidup, masih ada di kampung. Ya, kita rindu dengan ayah bunda kita. Ya, begitu kita pulang, coba dipilah, direnungkan, bahagia mana? Kita pulang ke kampung, ketemu ayah bunda. Ya. Setelah ketemu ayah bunda, tentu ya fasilitas lengkap, Pak. Kita rumah ada, kemudian makanan ada. Ya namanya sudah ketemu ayah bunda, yang ayah bunda kita itu ya mencintai kita selaku anaknya. Dan kita pun menyayangi ayah bunda kita. Pertemuan itu tidak bisa dibeli, Pak. Kebahagiaan bertemu ayah bunda yang sudah lama tidak ketemu. Ya, itu satu gambaran. Bayangkan mana yang lebih bahagia. Ya, kita pulang kampung tidak ketemu ayah bunda. Cuman di rumah itu ada rendang padang, ada sop buntut gitu ya. Ada ayam goreng, lengkap. Cuman ayah bunda enggak ada. Kira-kira bahagia mana? Nah, itu gambarannya. Makanya kata Sultan Aulia, surga itu ada dua macam. Ada surga qurbah, ada surga derajat. Kalau surga qurbah hanya diberikan Allah kepada orang yang kembali ke Allah. Ya, yang kembali ke Allah, surga qurbah.
Kalau surga derajat, namanya derajat, Pak, bertingkat sesuai dengan amal ibadah bagi orang yang abid. Ya, orang abid tapi dia tidak sampai kepada ma'rifat kepada Allah. Allah kasih hadiah, ya, kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu kan relatif. Makanya surga itu bertingkat, gitu ya. Kebahagiaan orang sederhana tentu beda dan kebahagiaan orang yang kaya, gitu kan. Sama-sama bahagia tapi mungkin perasaannya beda-beda. Ya. Nah, mungkin kalau orang ya kayak kita sederhana, yang penting makannya ya selera gitu kan. Walaupun hanya ya sambal sederhana begitu ya. Tapi kalau orang kaya nggak cukup, kalau hanya semacam penuh meja itu baru bahagia, banyak makanan enak. Gitu. Nah, tapi bandingkan saja mana yang lebih bagus, kita ya mendapat makanan enak tapi kita nggak enak makan, ya, atau mendapatkan makanan yang kurang enak cuman kitanya enak makan gitu. Ya. Jembelih ayam sehat tapi kita sakit, kan nggak enak makan. Gitu. Ayam sehat kita sembelih, cuman kitanya yang sakit, ngelihatnya sudah enak. Bandingkan menyembelih ayam sakit, cuman kitanya yang sehat. Ayam sakit kita potong, di sop, nah kita yang sehat. Mungkin satu mangkok itu habis itulah. Nah, cuman kita ini kan memang begitu, Pak. Kalau sudah sakit, banyak pertanyaannya, mau makan apa? Kalau sudah memang orang nggak enak makan, nah, mulai ditawarkan mau makan apa. Tapi begitu dia sudah sehat, banyak makannya, makan terus dimarahin pula, makan terus kerjanya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi artinya kebahagiaan, surga itu kebahagiaan, kenikmatan. Di kenikmatan yang hakiki, kembalinya diri kita ke Allah. Makanya tujuan utama kita hidup di dunia ini, saya katakan tadi, bukan untuk ibadah, tapi untuk mengenal Allah. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku, kata Allah. Itu dulu, mengenal. Bagaimana mungkin ibadah kita kan sempurna kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Nah, jadi oleh karena itu kita tanya ke diri kita, jangan tanya ke orang lain, Pak. Karena ini kebutuhan masing-masing, kebutuhan individu. Kitanya sudah kenal Allah apa belum? Itu masalahnya. Kalau sudah kenal, alhamdulillah, Allah beri petunjuk. Nah, kalau belum, artinya kita masih diberi kesempatan untuk merubah cakrawala berpikir kita itu dari urusan surga dengan pahala kepada urusan pengenalan diri kepada Allah. Nah, mari kita lihat. Makanya yang pertama, awalan, akhiran, zahiran, batinan. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Kira-kira yang empat ini sudah ada enggak dalam pikiran kita? Sudah kita pahami belum itu? Gitu ya. Dan itu ada dicontoh. Nah, bagaimana awal Muhammad? Awal Muhammad itu Rabbani. Ya. Nah, bagaimana kita memahami awal Muhammad itu Rabbani? Bagaimana dia mempraktekkan? Coba lihat dalam hadis qudsi. Gitu ya. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang mengucap la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, aman dia dari sisaanku. Yang menyampaikan kata-kata ini kan Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kunya kan Allah. Nah, pertanyaannya, di mana posisi Muhammad ketika itu? Kenapa Nabi kok bisa mengatakan seperti itu? Yang kita katakan hadis kursi. Beliau duduk pada Rabbaninya. Nah, sudahkah kita bisa praktekkan itu? Gitu?
Ya, satu contoh. Contoh yang kedua misalnya, kita sudah paham betul kalau menyembelih hewan itu kita mesti dengan bismillah. Ya. Hewan binatang yang dihalalkan oleh Allah, kalau disembelih tidak dengan bismillah, maka haram dimakan. Nah, cuman kita hanya berpatokan ketika nyembelih itu dengan bismillah, mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalau hanya sekedar itu, anak kecil pun bisa, Pak. Nah, pertanyaannya di mana letak halal, di mana letak haramnya? Ya. Kan nyembelih ayam sudah jelas binatang dihalalkan. Cuman kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Li ghairillah. Ya, nah, pertanyaannya di mana letak halalnya, di mana letak haramnya? Nah, kalau orang syariat memahaminya, ketika menyembelih ayam itu, menyembelih binatang itu, mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah kalimat. Apakah halalnya ayam itu, halalnya binatang itu di kalimatnya? Saya kira tidak. Ya. Sebab kalau kalimat mah tulisan, bacaan. Ya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ya kalau dibawa ke dalam kajian syariat memang harus begitu. Kenapa? Karena syariat itu kan ucapan dan perbuatan. Terdengar, ucapan terdengar oleh telinga, perbuatan terlihat oleh mata. Itulah ruang lingkup syariat. Ya. Jadi kalau kita bicara syariat, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar. Ya, ucapan itu didengar, perbuatan dilihat. Maka tidak salah kalau orang nyembelih ayam itu dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Cuman begitu kita telusuri lebih jauh, apakah kehalal ayam itu terletak pada kalimat Bismillahnya atau bukan? Ya, saya kira bukan. Ya, ya. Kenapa? Karena menyembelih itu dengan Bismillah. Nah, dengan Bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah itu maksudnya apa? Hilang nama kita, isbat nama Allah. Ya, tidak lagi terasa kita yang nyembelih itu. Artinya apa? Ya, kalau yang di apa? Ya disebutkan ya hadis qudsi tadi, Muhammad itu sudah enggak ada. Yang ada Allah itulah. Itu yang disebut dengan Allah zahir. Cuman kan tidak gampang kita memahami itu dan tidak banyak orang yang mau masuk ke situ. Kadang-kadang kita begitu tarik ke sana udah blank gitu ya. Udah tidak respon gitu ya. Kenapa? Karena nggak biasa didengar. Yang didengarnya cerita gitu ya, ketawa gitu ya. Ada. Tapi begitu kita ajak untuk berpikir masuk ke dalam, nggak respon. Padahal itu yang intinya betul, Pak. Ada. Isinya itu Bismillah dengan nama Allah. Ya, kalau masih terasa kita yang nyembelih itu di situ haramnya, Pak. Kenapa? Apa urusan kita sama binatang itu? Kita ngejadikannya enggak. Nah, kita ngidupkannya enggak. Kok kita yang ngebunuhnya? Maling itu namanya. Makanya haram itu. Tapi dengan Bismillah, walaupun tidak diucap dengan kalimat, tapi dirasakan siapa yang nyembelih. Hilang ya rasa kehambaan, isbat rasa ketuhanan. Nah, itu menerapkan Rabbaninya. Ya. Nah sekarang kita sudah bisa enggak menerapkan itu? Itu contoh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar artinya ngikuti Nabi, tapi kita tidak paham apa yang kita ikuti dari Nabi itu. Kadang-kadang kita berkutat di zahirnya saja, bertengkar di situlah gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini urusan ke dalam, gitu ya. Mencontoh bagaimana Rasul menerapkan Rabbaninya. Itu isyarat itu banyak sekali. Ketika Nabi SAW melemparkan segenggam pasir, ketika terjadi perang Badar, ya, setiap butir pasir itu masuk ke mata lawan, nah, sehingga orang Islam, pasukan Islam ketika itu menang. Walaupun pasukan Islam hanya 300 orang,
pasukan kafir 1000 lebih, tetapi menang. Kenapa? Itu tadi. Nabi mengambil segenggam pasir dilempar ke arah musuh. Setiap butir pasir masuk ke mata musuh sehingga mereka kelilipan. Enggak jelas lagi penglihatan mereka. Maka enak saja antara Islam untuk membunuhnya. Ya. Nah, setelah selesai Nabi melemparkan pasir itu, turun ayat, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu hai Muhammad yang melempar tadi. Yang melempar itu Allah. Nah, bagaimana kita memahami itu? Ini yang saya katakan rabbaninya itu, gitu ya. Nyatanya Nabi yang melemparkan pasir, tapi kata Allah bukan kamu, Allah yang melempar. Mampu nggak kita masuk ke situ? Nah, yang kita lihat bukan Muhammad yang melempar, Allah yang melempar. Nah, nanti kalau ada kajian tasawufnya masuk kepada suhudul wahdah fil kasrah. Pandang satu dalam yang banyak. Apapun perbuatan yang lahir dari hamba, bagaimana kita menangkapnya itu adalah perbuatan Allah. Nah, itu baru kita disebut dengan tauhid af'al. Gitu ya. Baik atau buruk yang diperbuat hamba itu adalah perbuatan Allah. Nah, dalam hakikat ya, dalam keyakinan hati. Nah, jadi makanya kita pilih dulu mana ruang lingkup syariat, mana ruang lingkup hakikat. Nah, kadang-kadang kita ini kan berbenturan, Pak. Urusan hakikat dibawa ke syariat, ya nggak kena. Kalau sudah diucapkan, sudah diperbuat, itu sudah jadi syariat. Kalau sudah jadi syariat, berlaku hukum. Yang namanya hakikat keyakinan hati, gitu ya. Jadi kita pilih dulu ruangnya. Ini ruang syariat, ini ruang hakikat. Nah, sering kali itu berbenturan. Kenapa? Enggak terpilah mana yang urusan hakikat, mana urusan syariat. Kadang-kadang kajian hakikat dibawa ke syariat, gitu. Enggak nyambung, gitu ya. Akhirnya apa? Bertengkar terus, gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu satu, bagaimana Nabi menerapkan Rabbaninya itu. Nah, itu harus dicontoh. Ya, bukan hanya sekedar dibaca saja, tapi bagaimana pencontohnya itu satu. Yang kedua itu Nabi itu ya yang kita contoh itu akhir Muhammad. Mana yang disebut akhir Muhammad? Akhir Muhammad itu nurani. Nah, nurani. Nur Muhammad. Kata. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika bicara menjadi nurani di hati. Nah, hati itu apa? Kiblat. Ya. Qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu baitullah. Baitullah itu kiblat. Makanya kiblat kita ini bukan hanya di Baitullah di Mekah, Pak. Ada kiblat tubuh, ada kiblat hati, ada kiblat nyawa, ada kiblat rahasia diri. Nah, sudahkah kita pahami itu? Sudahkah kita terapkan itu? Ya, kiblat tubuh, mana kiblat tubuh? Kiblat tubuh itu Baitullah di Mekah. Maka kalau kita sholat, dada kita mengarah ke Baitullah, wajah kita yang ke arah ke tempat sujud. Itu dada, tubuh. Ya. Nah, itu kiblat tubuh ke Baitullah di Mekah. Nah, kalau yang satu ini bisa berubah, Pak. Ya, bisa berubah. Contohnya kita sholat di kapal. Ya, sebelum kapalnya berangkat, nah kita mulai sholat. Belum selesai sholat, kapal kita mulai berangkat, sudah mulai muter. Arah kiblat kita sudah enggak terarah lagi ke Baitullah. Apakah kita semutar-mutar juga? Ya enggak, lanjut aja. Nah, itu maka saya katakan kalau kiblat tubuh itu bisa berubah. Nah, tapi kalau kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia itu enggak boleh berubah sama sekali. Dari awal mulai sholat sampai akhir. Mana yang disebut kiblat hati, mana yang disebut kiblat nyawa, mana disebut kiblat rahasia. Ini enggak muncul, Pak, kalau bukan di tasawuf. Di syariat nggak akan muncul ini.
Nah, kiblat hati kepada sirullah, kiblat nyawa kepada aras Allah, kiblat rahasia kepada nur Allah. Mana yang disebut dengan sirullah, mana yang disebut dengan aras Allah, mana yang disebut dengan nur Allah. Bagaimana mempraktekannya? Bukan hanya sekedar dipahami, tapi dipraktekkan. Nah, sudahkah kita ikuti cara itu dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu nurani. Nah, lalu kita bicara masalah jasmani. Ya, zahir Muhammad jasmani, batin Muhammad ruhani. Nah, siapa jasmani ini, siapa ruhani itu? Kita tanya langsung kepada Rasul, tentunya beliau yang lebih tahu gitu. Apa kata Nabi SAW? Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh, Adam itu bapak semua tubuh. Nah, ketahuan itu. Nah, jadi kalau bicara tubuh Adam namanya, kalau bicara ruh Muhammad namanya. Nah, jadi ya ana abal arwah wa Adam abal basar. Nah, tinggal rahasia. Rahasia yang ada diri kita itu siapa? Al-insan siri wa ana sirruhu, kata Allah. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itu. Jadi ada rahasia, ada ruh, ada tubuh. Apakah ketiga-tiga ini terpisah? Enggak. Gitu ya. Ya. Maka disitulah kita memahami wujud yang satu. Gitu. Nah, dulu pernah saya contohkan ibarat kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang disulam menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Ya, awal mulanya kapas, tetapi karena ya sudah dipintal menjadi benang, alamnya sudah berbeda, bentuknya sudah berbeda, namanya juga berubah. Bukan kapas lagi, benang namanya. Tapi sesungguhnya benang itu ya kapas itulah. Nggak akan ada benang tanpa kapas. Jadi memandang benang terlihat kapas. Tapi benang itu disulam menjadi kain. Alamnya sudah berbeda, namanya pun berubah. Bukan benang lagi, kain namanya. Tapi sesungguhnya kain itu ya benang itulah. Benang itu ya kapas itulah. Kalau begitu ya kain itu ya kapas itulah. Cuman orang kadang-kadang tidak lagi melihat benangnya, tidak lagi melihat kapas, yang dilihat kainnya. Nah, ini yang hanya melihat zahir, tidak tahu ke dalam. Padahal kain itu benang, benang itu ya kapas. Kesimpulannya apa? Kain itu ya benang itulah. Benang itu ya kapas itulah. Kain dijahit menjadi baju. Bentuknya sudah berbeda, namanya pun berubah. Orang tidak lagi sebut kain, orang sebut baju. Tapi sebenarnya baju itu ya kain, kain itu ya benang, benang itu ya kapas. Nah, cuman kita ini tertutup dengan bentuk ya, dan bentuk dan nama, gitu ya. Nah, bagaimana kita menghilangkan bentuk, menghilangkan nama yang ada hanya satu. Hilang bentuk bajunya, timbul kain. Hilang nama kainnya, timbul benang. Hilang benangnya, timbul kapas, gitu ya. Jadi sebenarnya kain benang itu ya kapas, ya kain itu ya kapas, baju itu ya kapas itulah. Cuman kadang kita tidak melihat itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang kita lihat zahirnya, syariatnya melulu gitu. Kita jarang untuk memahami ke dalam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini masalah ya. Artinya yang zahir Muhammad, batin Muhammad. Zahir Muhammad disebut jasmani, batin Muhammad disebut ruhani. Ana abal arwah wa Adam abal basar. Ana minallah wal alam minni, kata Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu urusan yang ke dalam. Ini urusan tasawuf, ya teh. Awal-awalan, akhiran, zahiran, batinan. Nah, lalu yang kemudian yang kedua, ya qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan solehah. 5 macam ini urusan keluar, urusan syariat. Ya, misalnya qaulan, perkataan.
Ya, tutur kata. Kita contoh ya, bagaimana apa yang dikatakan Nabi. Ya, bagaimana cara beliau bertutur kata. Kita ikuti apa yang dikatakannya, kan begitu. Nah, kaulan, fi'lan juga begitu, perbuatan Nabi. Sehingga ada yang disebut dengan sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, gitu ya. Bagaimana yang diperbuat Nabi, gitu. Bagaimana cara berbuat apa yang diperbuatnya. Ini juga fi'lan. Taatan, ketaatan beliau kepada Allah. Nah, kita perlu contoh bagaimana beliau melaksanakan ibadah. Nyata. Ya, kita dengar riwayatnya itu Nabi itu ya seringkali menggunakan wudhu di sholat isya untuk digunakan sholat subuh. Berarti apa? Berarti semalam suntuk nggak tiduran, Pak, ibadah. Nggak batal wudhunya semalam suntuk. Ya, kita dengar riwayatnya sampai kakinya bengkak, ya, karena sering kena air, sholat tahajud, ya. Ibadahnya, ketaatannya kepada Allah. Nah, sampai Aisyah ya bangun tengah malam, dilihatnya Nabi masih sujud. Sampai menjelang subuh terbangun masih juga sujud. Sampai selesai sholat subuh itu, ya Aisyah bertanya kepada Rasul, ya, bagaimana kalau ibadahnya tidak sebanyak itu? Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, tidak sukakah engkau kalau aku bersyukur kepada Allah? Ternyata namanya bersyukur itu ya ibadah itulah. Nah itu Bapak Ibu ya, tentang ketaatannya. Kita contoh semampunya kita. Ya, begitu tentang ibadahnya. Bagaimana ibadah Rasul melaksanakan sholat saja Bapak Ibu. Apakah sholat kita sudah mencontoh sholatnya Rasul? Ya, wallahu alam. Ya, kata kita mungkin benar syariatnya, tapi dalamnya belum tentu. Nah, sholatnya Rasul. Bagaimana cara takbirnya, bagaimana meletakkan tangannya, bagaimana sujudnya. Coba perhatikan, 10 orang yang sholat, modelnya 10 macam juga. Ya, 10 orang yang sholat berbaris, coba perhatikan di belakang. Ya, pasti beda-beda. Yang benar yang mana? Ada yang takbirnya begini, ada yang begini. Ada yang meletakkan tangannya begini, ada yang miring, ada yang tidak meletakkan tangannya ke dada, ada sesudah sami Allah liman tarik lagi ke sini lagi, ada yang berjuntai. Yang benar yang mana? Nah, begitu juga nunjuk aja, masya Allah. Ada yang sudah begini-begini, ada yang mutar-mutar begini. Sebenarnya cara nunjuk itu yang mana? Ya, berdiri. Ya, kalau di fikih kan kita temukan tegak berdiri betul gitu. Tapi macam-macam Pak, ada yang ngangkang. Bukan tegak berdiri. Kalau tegak berdiri betul kan sejajar kaki dengan bahu kan, lurus. Ini enggak ngangkang bagaimana. Kadang-kadang ya bukan persoalan merapatkan ngemijak kaki kawan. Yang diutamakan mijak kaki. Gitu. Padahal maksudnya itu bukan mijak kaki, ngerapatkan saf. Saking rapatnya sampai kaki itu bersenggolan gitu. Ini enggak, karena tidak ketemu kaki kawan, ngangkang dia. Nah, supaya mijak kaki kawan. Masya Allah. Jadi yang benar yang mana? Nah, begitu juga sujud. Maaf Bapak Ibu ya, yang sujud ada yang tangannya sejajar bahu, ada yang begini nah kayak kura-kura. Ada. Mendingan kalau masih anak-anak, Pak. Yang tua-tua gini nah sujudnya. Sebenarnya yang sujud seperti apa? Ada. Maka setahu saya kalau sujud itu ya, empu jari kiri bersentuhan dengan ujung bibir sebelah kiri. Empu jari kanan bersentuhan dengan ujung bibir sebelah kanan. Jadi bukan begini, nah, ada ya. Ibu-ibu juga begitu. Kadang-kadang ibu-ibu begini nah sujudnya. Nah. Sebenarnya sujud gimana kalau ibu-ibu? Dadanya diapit. Nah, gitu. Jadi tangannya di bawah dada. Nah, tidak sama dengan laki-laki. Gitu. Nah, itu saja sudah banyak macam-macam. Gitu. Bagaimana kita mencontoh sholatnya Rasul? Itu baru syariatnya. Gitu.
Belum lagi bagaimana batinnya. Bagaimana yang disebut dengan ihramnya, mi'rajnya, munajatnya, tubadilnya gitu ya. Ya. Makanya sebelum sholat itu hilangkan diri dulu. Ya dah. Kita merasa kita yang sholat, kita. Kita berdiri, kita yang baca ini, kita yang tahu gitu. Perasaan kita. Tapi coba telusuri, benarkah kita itu yang berdiri? Benarkah kita yang sholat? Pakai apa kita sholat? Semua fasilitas yang kita pakai punya Allah semua. Berdiri kita dengan kodratnya, tahu kita dengan ilmunya, melihat kita dengan basornya, mendengar kita dengan samanya. Yang punya kita mana? Nggak ada. Nah, itulah yang disebut kadang bagi mereka yang paham al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah, yang disembah dia itulah. Cuman kita ini ya mengaku-ngaku punya kita gitu. Nah, disitulah kelemahan kita dalam berakidah. Syariatnya kita jalankan, tapi di dalamnya kita abaikan. Nah, maaf Bapak Ibu, kadang-kadang rajin kita sholatnya. Tapi benarkah sholat kita itu sudah mengikuti Nabi? Kita berdiri, rukuin tidak sujudnya. Kadang-kadang, ya maaf ya kemarin itu waktu corona itu. Jarak 1 meter. Pernah nggak Nabi sholat itu jarak 1 meter? Setahu saya, ya saya belum ketemu riwayatnya. Setahu saya nggak ada. Bahkan Nabi itu kalau mau sholat jadi imam, selalu boleh katakan, rapatkan saf, lurus, nah, kan gitu. Jangan sampai ada jarak. Kalau ada jarak, iblis di tengah-tengahnya. Jarak sedikit aja iblis nongkrong, Pak. Bagaimana kalau 1 meter? Bukan satu orang iblis lagi, sekeluarga iblis nongkrong di situ. Tapi sudah kita lewati itu. Alasannya kena darurat. Nah, batas darurat itu apa? Nyawa Pak taruhannya kalau darurat itu. Nah, ini orang kan masuk masjid semua sehat semua kan? Nggak ada orang masuk masjid kena sakit enggak. Orang masuk masjid sudah cuci tangan, sudah cuci muka, cuci kaki, sudah wudhu, sudah sehat. Masih juga kita itu. Tapi kita lebih patuh kepada prokesnya ketimbang sama Rasulnya. Ajaran Rasul kita abaikan, kita ikuti ketika itu prokesnya. Ya, tapi nggak apa-apalah. Mudah-mudahan diampunkan Allah, dimaafkan Rasul. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini artinya apa? Karena itu tadi ya ketidaktahuan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita contoh dari Rasul itu ibadahnya, ketaatannya, ya. Sebisanya kita. Itu namanya syariat. Jadi dua hal ini, syariat dan hakikat. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, saya kira demikian materinya. Namun kalau masih ada waktu, kita diskusi, ya kalau ada yang perlu kita diskusikan. Sementara saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, menyangkut kajian ya. Ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya pikir untuk pencapaian ke sana itu ada kadang-kadang lintasan. Jadi saya pernah berusaha kalau sholat itu kalau kita sebetulnya ada Allah ya kita sudah serahkan semua pas di tengah ada aja lintasan entah kepikir apa entah gimana saya berusaha kembali lagi ada aja terutama ketika kita punya masalah ya artinya entah kita entah kita ada masalah yang berat gitu dari sekarang pikiran terus nah yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya supaya kita koma gitu ya apa
sehingga kita bisa, ya saya sudah berusaha karena segala sesuatu milik Allah, bukan sifat ya, itu milik Allah, ya ambillah gitu, istilah seperti itu. Tapi kadang-kadang manusia muncul lagi. Nah kadang-kadang lintasan itu ya sulit gitu kadang. Kadang saya berdoa, Allah ini kau ambillah. Tapi kadang-kadang kok saya merasa dibohongi gitu. Sampai terjadi seperti itu sama orang gitu. Dan saya sudah sangat kepada Allah, saya merasa dibohongi. Terus kembali lagi oh ini memang undang-undang Allah, kita harus buat gitu. Ada terus gitu. Godaan-godaan itu selalu ada di lintasan hati kalau saya untuk terbersih hati enceng. Nah itu yang saya tanyakan kepada Pak Buya Rusdi, bagaimana saya ini supaya istiqomah. Begini saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ini pertanyaan yang bagus sekali. Pak, siapa nama? Aldian. Siapa? Mahasiswa saya. Pak Aldian ya. Aldian. Pernah lupa nggak Bapak dengan diri Bapak sendiri? Pernah lupa? Ketika apa itu? Yang lupa itu diri Bapak apa nama Bapak yang lupa? Ada? Nama Bapak yang lupa apa diri Bapak? Mungkin Bapak lupa namanya, enggak keingat namanya. Tapi begitu Bapak orang sebut Aldian, oh ya saya, itu kan berarti ingat kan? Nah, diri Bapak itu enggak pernah lupa kan? Pingsan namanya itu. Nah, orang pingsan itu. Enggak ada normal, Pak. Ya. Jadi artinya begini, Pak. Tidak mungkin kita akan lupa kalau kita sudah kenal. Ya. Kenapa Bapak bisa seperti itu? Karena belum kenal Allah itu. Yang Bapak kenal baru nama. Jadi seolah-olah Allah itu ada di bagian lain, Bapak ada di bagian lain. Nah, gitu kan? Jadi Bapak dalam posisi yang lain, Allah berada pada posisi yang lain. Nah, kan gitu kan? Nah, sehingga apa? Sehingga Bapak seringkali lupa. Karena masih merasa Bapak itulah yang mengingat Allah. Nah, sekarang kita tanya, Bapak mengingat Allah itu pakai apa? Nah, Bapak nggak bisa ingat Allah kalau nggak hidup kan? Nah, hidup itu punya siapa? Punya Allah kan? Nah, berarti Bapak nggak punya hidup? Enggak. Nah, hidup yang Bapak pakai itu punya Allah. Nah, sekarang buang dulu perasaan Bapak itu yang hidup. Yang hidup itu Allah itulah. Bisa lupa enggak? Kalau Bapak paham seperti itu nggak bakal lupa, Pak. Ya, nah. Tapi kenapa kita lupa? Karena kita merasa ada. Ya, nah. Ketika kita masih merasa ada, maka kita sulit akan menimbulkan, merasakan adanya Allah. Nah. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam ya, menemui pengikut-pengikutnya yang sudah menyembah patung, kan ceritanya kan Nabi Musa alaihissalam meninggalkan pengikutnya selama 40 hari. Nah, kepergian beliau itu ada seorang muridnya namanya Samiri. Dia bikin patung anak sapi dari emas. Setelah selesai, lalu diajaknya ya kawan-kawannya untuk nyembah patung itu. Begitu datang Nabi Musa alaihissalam, mereka sudah banyak berubah nyembah patung. Nah, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalian telah zalim sama diri kalian sendiri. Ya, bacalah dalam Al-Quran itu, ya, kata Allah, ya faqatulu anfusakum, bunuh dirimu itu. Ya, fataba alaikum, baru taubatmu diterima. Jadi artinya bunuh diri Bapak dulu, baru bisa Bapak merasakan adanya Allah.
Yang dibunuh itu apa? Keakuan diri, ngaku-ngaku kita itu ada. Itu yang dibunuh, ya. Nah, orang dibunuh kan mati kan? Kalau sudah mati dia nggak hidup. Kalau sudah nggak hidup, nggak melihat, nggak mendengar, gitu ya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, nggak ada kuasa, nggak ada kehendak. Nah, orang mati kan? Nah, sekarang Bapak masih hidup, masih punya kehendak, masih bisa berjalan, masih bisa melihat. Nah, pertanyaan yang hidup itu siapa? Yang mendengar itu siapa? Yang kuasa itu siapa? Kalau masih merasa Bapak yang hidup, berarti Bapak belum menghilangkan itu. Makanya kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu dulu. Bapak bisa seperti itu karena Bapak masih merasa ada. Ya. Di satu sisi Allah ada, di sisi lain Bapak ada. Bapak ingin menghilangkan, Bapak ingin mengingat Allah yang sendirinya Bapak masih merasa ada. Nggak bisa. Ya. Ya itulah kata Bapak, ingat kita apalagi ada masalah timbul lagi. Gitu. Nah, coba kita kaji lebih. Yang membuat ada masalah itu siapa? Ya. Allah juga kan yang bikin ada masalah itu. Ya. Ya, kemudian karena kita misalnya ingat karena kita ada kesibukan. Nah, kita merasa ada kesibukan. Yang bikin ada kesibukan itu siapa? Nah, itu pokoknya. Jadi intinya pengenalan ke Allah. Itu intinya. Jadi kita ini banyak yang baru kenal hukum-hukum, Pak. Hukum-hukum yang dibuat oleh Allah. Ini sah, ini batal, ini halal, ini haram. Itu hukum-hukum. Tapi Allahnya sendiri kita belum tahu. Sehingga kita susah untuk mengingatnya. Karena yang kita ingat namanya. Begitu nama kita ingat, kadang-kadang lupa. Gitu ya. Nah, jadi ingat itu apa? Kesadaran. Ya, Bapak, Pak tadi siapa namanya? Pak Aldian. Nah, Pak Aldian itu kan nama, Pak. Tapi kesadaran Bapak bahwa Bapak itulah yang namanya Aldian itu nggak pernah lupa. Nah, nama Bapak bisa saja Bapak lupa karena lagi asik makan, lagi asik bekerja, tak ingat-ingat nama itu enggak. Tapi begitu orang panggil Pak Aldian, oh ya saya, nah, itu kesadaran itu, Pak. Muncul enggak kesadaran itu dalam diri kita tentang Allah itu? Kalau kesadaran itu muncul nggak bakal lupa lagi. Nah, kenapa terjadi itu? Karena kita belum mengenal dengan sempurna. Yang kita kenal baru nama. Yang kita kenal hukum-hukumnya. Yang kita kenal hambanya. Yang Allahnya kita belum kenal. Ya. Kalau sudah kenal dengan sempurna, itu nggak bakal lupa lagi. Ya, seperti Bapak kenal betul dengan diri Bapak namanya Aldian, nggak pernah lupa dengan kesadaran Bapak namanya itu. Nah, saya kira itu perlu dikaji lebih jauh. Nah, jadi artinya yang kita kenal itu zat yang bernama Allahnya. Kalau baru sebatas nama yang kita kenal, itu yang sering lupa itu. Nama itu sebutan, Pak. Ya, sebutan. Allah sebutan. Yang kita ingat bukan nama, zat yang bernama Allah. Di mana dia itu? Ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tak temui? Ya, sudah kau ketemu siapa yang ada di dirimu itu? Temui dulu itu. Yang ada di dirimu itu hayat, hidup. Temui hidup itu. Yang ada di dirimu itu kuasa. Temuilah kodratnya itu, kuasanya itu. Nah, artinya yang punya itu. Nah, kalau kita sudah sadar betul, itu insya Allah tidak akan lupa lagi. Ya. Karena kesadaran. Jadi zikir itu Bapak Ibu, puncak zikir itu kesadaran. Ya. Ya. Az-zakir huwal mazkur. Nah, ini puncaknya. Yang mengingat itu ya dia yang diingat itulah. Kita sering lupa karena kita merasa kita yang ingat. Ya, tapi kalau kita paham siapa yang mengingat, ya dia yang mengingat itulah. Ya, insya Allah tidak akan lupa lagi. Jadi kuncinya Pak, kenali Allah itu dulu. Ada lagi yang lain? Masuk
Mestinya ke sini Pak, duduknya itu. Jangan di luar sana. Ya, dah. Nah, gitu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya mampir ke masjid ini ada materi tasawuf. Saya lama buat ngaji tentang tasawuf. Jadi ada pertanyaan. Yang pertama adalah apa perbedaan, apa persamaannya antara tasawuf dan dalil? Yang kedua, beberapa kelompok umat Islam itu membebaskan atau menyesatkan orang yang mempelajari tasawuf. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Mengingat yang mempelajari tasawuf itu di Indonesia itu sangat banyak ya Pak ya. Terus bahkan ulama seperti Imam Al-Ghazali aja karena Makasih. Yang pertama, apa beda tasawuf dengan tarekat ya? Jadi gini Pak, kita runtut dulu dari rukun agama. Rukun agama itu 3, Islam, iman, dan ihsan. Islam itu ya apa yang kata rukun Islam kan 5, mengucap 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah semuanya ini diucap dan diperbuat. Ini diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu syariat. Ilmu syariat ini lebih spesifik disebut ilmu fikih. Nah itu satu. Jadi kalau ilmu fikih itu ruang lingkupnya semua ucapan dan perbuatan. Jadi makanya saya bilang di mana saja kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar, kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat semua itu Pak. Nah itu satu, itu namanya ilmu syariat dan ilmu fikih. Yang kedua iman. Nah kalau iman ini nggak kelihatan Pak. Ya, keyakinan hati. Nah, lebih spesifik disebut ilmu akidah atau disebut ilmu hakikat. Nah, keyakinan hati. Jadi iman itu nggak kelihatan. Apa Bapak beriman atau tidak kepada Allah nggak ada yang tahu, Pak. Karena iman itu sudah berbentuk. Ya, iman itu keyakinan hati. Nah, kalau sudah bicara iman, nggak ada lagi bicara sahabat halal haram, dosa pahala. Yang dibicarakan itu tauhid, syirik, kafir, munafik, gitu. Itu urusan iman. Nah, lebih spesifik ini disebut dengan ilmu hakikat. Yang ketiga ihsan. Ihsan ini kata Nabi, anta ambudallah kanaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau melihatnya, kalaupun kau tak melihatnya, kau yakini kau dilihatnya. Jadi menyangkut rasa. Ini disebut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada 2. Ada tasawuf amali, namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar tasawuf, tapi amalan. Ya, makanya di tarekat itu yang dipentingkan bukan kajian, amalan. Mana zikir jaharnya, mana zikir hafinya, mana zikir ampasnya. Zikir. Laksanakan zikirnya, tidak perlu dikaji kalau ini, ya kan? Yang penting amalkan dulu, itu tarekat. Nah kalau sudah masuk ilmu ma'rifat, nah ini kajian bukan amalan. Nah ngaji kita bongkar diri itu, keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus, gitu ya. Katanya dari mana asalnya? Kadang-kadang kita ini ibarat berjalan nggak sampai ke ujung, ya. Mati kita misalnya asal tanah kembali tanah, asal air kembali air, asal angin kembali angin, asal api kembali api. Itu tubuh yang kasar. Tapi kan jarang kita mengkaji. Tanah itu asalnya dari mana? Tanah itu asalnya dari air. Air itu dari mana? Dari angin. Angin itu dari mana? Dari api. Api itu dari mana? Dari Nur Muhammad. Oh kalau begitu asalnya di Nur Muhammad. Bukan asal air, api, angin, tanah. Kalau berhenti asal air api yang tanah itu ibarat jalan baru berhenti di tengah Pak, nggak sampai ke ujung.
Ya, maka sampai ke ujung. Nah, makanya tubuh yang kasar asalnya dari mana? Air, api, angin, tanah. Tanah asalnya air asalnya angin, angin asalnya api, Nur Muhammad. Oh, kalau begitu dari Nur Muhammad juga gitu ya. Tubuh yang halus, wujud, ilmu, nur, suhud. Dari mana? Dari Nur Muhammad. Kalau begitu, zahir, batin terbit daripada Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Jadi jangan sampai berhenti di air, api, angin, tanah gitu. Nah, itu kajian ma'rifat namanya itu, Pak. Mengenal diri supaya kita kenal Allah gitu ya. Itu satu. Jadi beda. Jadi kalau tarekat itu amaliyah, kalau namanya tasawuf itu kenapa? Ilmu tasawuf, amaliyah tasawuf, akhlak tasawuf, perilaku sufi. Nah, kita bedakan dulu itu. Kalau ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan. Jadi kalau belajar ilmu tasawuf tidak mengkaji diri itu nonsen. Ya. Yang namanya ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan. Mengkaji, mengenal Allah, kenali diri. Maka dapat disebutkan ilmu tasawuf itu ilmu kenal diri. Gitu. Amaliyah tasawuf, ilmu tarekat. Itu amaliyah tasawuf, zikir. Bagaimana zikir la ilaha illallah. Gitu. Ya. Nah, bagaimana memakamkan zikirnya. Apa hubungannya dengan diri kita. Itu kajiannya. Nah, itu ilmu tarekat. Tapi kalau akhlak tasawuf itu buah dari ilmu dan amal. Ikhlas, sabar, qanaah, kan gitu kan akhlak tasawuf gitu. Jadi kita bedakan dulu. Yang banyak itu bicara tasawuf, tapi yang dibicarakan akhlak tasawuf begitu. Jarang dibicarakan ilmu tasawufnya. Begitu masuk amaliyah tasawuf, tarekat ditolak gitu. Karena nggak paham tadi. Jadi kalau bicara tasawuf kita bedakan. Mana yang ilmu tasawuf, mana yang amaliyah tasawuf, mana yang akhlak tasawuf. Ya, jangan tertipu, Pak. Kita mengundang ustadz ngaji tasawuf, yang dibicarakan akhlak tasawuf melulu itu. Sabar, qanaah, ikhlas, wara itu ya. Itu akhlak tasawuf. Ilmunya mana? Ya, yang dipentingkan ilmu tasawufnya itu, Pak. Kenal diri supaya kenal Allah. Ya, lalu kemudian amalnya tasawuf, tarekat itu zikir. Nah, kalau sudah belajar tarekat, ya belajarlah kepada yang ahlinya. Nah, ngamalkan zikir la ilallah. Bapak ngamalkan zikir la ilallah itu sanadnya dari mana? Apa dari buku? Apa dari guru? Harus ada sanad, Pak. Nah, jangan asal nyebut la ilaha illallah begitu. Ngamalkan zikir la ilallah pakai sanad. Ngambilnya dari si A ngambil si B ngambil si C ngambil si D sampai ke Rasulullah. Ada metodenya, gitu ya. Mana kalimah la-nya, ilahnya arahnya kemana? Itu tarekat, gitu ya. Jadi makanya nyebut berzikir la ilallah tidak cukup dengan apa namanya baca buku, gitu, atau wirid dengar-dengar dari orang, itu betul dipelajari. Itu yang disebut dengan talqin zikir atau disebut apa namanya belajar zikir dari guru yang ahlinya. Saya kira itu, Pak ya. Jadi beda ya, antara tarekat itu amaliyahnya itu ya, kemudian ma'rifat itu ilmunya. Semuanya tasawuf semua gitu. Yang kedua, ada orang yang nggak senang sama tasawuf. Ngapain ngurusin orang nggak senang, Pak? Biarin aja. Iblis juga nggak senang sama tasawuf. Ya. Jangankan sama tasawuf, sama Allah banyak yang nggak senang. Ya. Sama Allah banyak yang nggak percaya. Gimana lagi Allah yang menghidupkan, Allah yang ngasih rezeki, masih juga nggak senang sama Tuhan. Jadi nggak usah dilayani orang nggak senang sama tasawuf. Maka ada jamaah, Buya katanya, si Anu itu benci betul sama tasawuf, tarekatu bid'ah. Saya bilang biarin aja, mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah mendekat mati, Pak, baru tahu dia apa gunanya zikir itu. Gitu. Maka saya katakan, zikir jahar, zikir khafi, zikir ampas. Inilah kendaraan pulang, Pak. Perbanyaklah pahala, gitu. Apa hadir pada saat itu. Gitu. Ini zikir jahar pakai lisan. Kalau lisan ini nggak pernah nyebut la ilaha illallah atau jarang-jarang, apa bisa dia menghadirkan kalimat itu ketika mati? Udah nggak biasa.
Sedangkan kata Nabi, matan nas bima ya'isubi, manusia mati sesuai kebiasaan. Kalau lidah sudah biasa nyebut la ilaha illallah setiap selesai salat la ilaha illallah, insya Allah akan mati pun pakai la ilaha illallah, Pak. Karena udah biasa. Kalau nggak biasa apalagi benci. Nah sudah. Ya, satu. Yang kedua, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang lidahnya sudah nggak bisa dipakai lagi, Pak. Udah terkunci. Ya, jauh hari sebelum mati udah stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa dipakai. Hafal kita kalimat itu, tapi ini nggak bisa dipakai. Mulut sudah dikunci. Pindah ke zikir khafi. Hati. Sudahkah ini dikaji, dipelajari, dibiasakan? Bagaimana cara zikir hati itu? Wazkur rabbaka fi nafsika, kata Allah. Sudah kita amalkan belum itu? Kalau enggak, gimana kita mau nyebrang? Pakai apa? Lidah sudah enggak bisa dipakai, hati pun tidak terlatih. Ya. Nah, itu zikir hati, zikir dalam hati. Saatnya tiba, ibarat berkata orang, padang mahsyar sudah gempa, angin ribut pun sudah datang. Pakai pesawat. Pesawat gunakan. Maka saya bilang, zikir lisan itu ibarat kendaraan darat. Zikir hati ibarat kendaraan laut. Ya, zikir ampusia ibarat kendaraan udara. Begitu kita mau terbang, nah, pakai kendaraan udara, ampusia. Makanya Syekh Muhammad Jamil dari Jauh Padang Panjang mengatakan dalam bukunya Tazkiratul Qulub, jadikan zikir ampusia sebagai penjaga pintu kematian. Nah kalau ini nggak pernah kita pelajari, nggak pernah kita amal, gimana cara makainya itu? Jadi jangan dianggap remeh itu, Pak. Itu menyelamatkan kita, gitu. Persoalan ada orang nggak senang ya biarin aja, kan itu menyelamatkan diri sendiri. Gitu. Tidak usah ngurusin orang yang nggak senang itu, urusin diri kita sendiri. Yang perlu kita selamatkan diri kita, Pak. Orang lain terserah, dia punya Tuhan sendiri kok. Nah, kan kita kalau doakan masing-masing minta ke Tuhan kita masing-masing. Ya Allah ya Tuhanku. Bapak kalau doa gimana? Ya Allah ya Tuhanku. Kan punya Tuhan sendiri, uruslah Tuhannya itu. Nggak usah ngurusin Tuhan tetangga. Gitu. Ya Allah ya Tuhannya tetangga sebelah, ya enggak lah. Ada. Tuhanku, sudahkah kau bertuhan pada Tuhanmu itu? Gitu. Itu masalahnya. Jadi itu Pak. Jadi tidak usah dipusingkan. Ada orang yang nggak senang zikir, nggak senang tasawuf, biarin aja. Jangankan zikir sama tasawuf, nggak senang sama Allah banyak, Pak. Ya, banyak yang nggak senang sama Allah. Apalagi kita yang banyak dosa. Ya. Jadi nggak usah dipikirkan itu. Pikirkan diri sendiri. Ya. Lebih baik sendirian Pak, asal kita berada di jalan lurus daripada rame-rame tapi tersesat. Ya. Saya kira itu. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, saya kira cukup demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.